Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus Tuhan Allahku. Tak seorang pun datang pada Bapa, hanya melalui Dia. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Dia segera datang menjemput umatnya dalam kemuliaannya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan,
kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Di ayat yang pertama dan ayat ketiga, Yesus berbicara tentang surga. Tetapi di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima ini, terjadi pembicaraan tentang jalan ke surga. Dikatakan tadi di dalam ayat yang keempat dan kelima, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata kepada muridnya bahwa mereka tahu jalan ke sana, tetapi Thomas mengatakan bahwa ia tidak tahu. Ini menunjukkan kejujuran Thomas. Dia tidak mau berpura-pura percaya atau berpura-pura tahu. Mungkin Thomas masih mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa tadi Yesus sendiri mengatakan bahwa ke tempat di mana Tuhan akan pergi, mereka tidak bisa datang ke sana. Lalu bagaimana mungkin Tuhan sekarang berkata bahwa kami atau mereka para murid tahu jalan ke sana? Dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-33, Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Thomas terlalu jujur dan terlalu bersungguh-sungguh untuk dipuaskan. Thomas menyatakan keraguannya dan kegagalannya untuk mengerti, dan hal ini sangat baik. Tidak seorang pun perlu malu tentang keraguannya, karena hal itu merupakan sesuatu yang benar. Karena bagi yang mencarilah, yang pada akhirnya akan mendapatkan atau menemukan. Namun perlu kita tahu bahwa ada ketidaktahuan yang dapat kita persalahkan, atau ketidaktahuan yang salah, ada juga ketidaktahuan yang tidak bisa disalahkan. Ketidaktahuan yang tidak bisa disalahkan, misalnya ketidaktahuan dari orang yang baru saja menjadi Kristen dan dia kepingin tahu tentang kekristenan, atau orang Kristen yang hidup di pedalaman sehingga tidak memungkinkan mereka belajar firman Tuhan dengan baik. Tetapi ada ketidaktahuan yang salah, misalnya kalau seseorang sudah lama ikut Yesus, ikut Kristus, dan sebetulnya ada banyak tempat di mana ia bisa belajar dan menjadi tahu, tetapi tidak mau menggunakannya sehingga ia tidak tahu apa-apa, maka tentu saja ini merupakan suatu ketidaktahuan yang salah. Juga kalau seseorang sudah banyak belajar firman Tuhan tetapi tidak mau menerima kebenaran yang dipelajarinya karena ia sudah mempunyai konsep sendiri, maka inilah yang disebut dengan ketidaktahuan yang salah, dan itulah yang dialami oleh Thomas. Thomas mempunyai pemikiran yang umum tentang suatu kerajaan yang sementara. Thomas tetap menganggap bahwa Yesus akan menjadi pangeran, menjadi raja, dan pemimpin duniawi. Dan Thomas tidak mengerti alasan mengapa Yesus harus mati. Thomas mengakui ketidaktahuannya, dan Sang Juru Selamat dengan sabar menjelaskan tentang maksudnya. Semua ini menunjukkan sulitnya seseorang untuk percaya pada saat pikirannya dipenuhi dengan prasangka dan pandangan-pandangan yang bertentangan. Seandainya Thomas mengesampingkan pandangan-pandangan terdahulunya, seandainya ia mau menerima kebenaran sebagaimana yang Yesus katakan secara jelas, maka tidak akan ada kesukaran buat dia untuk percaya. Ada kata-kata indah yang berbunyi sebagai berikut. You call me the way, but you do not follow me. Engkau menyebutku jalan, tetapi engkau tidak mengikutiku. You call me the light, but you do not see me. Engkau menyebutku terang, tetapi engkau tidak melihatku. You call me the teacher, but you do not listen to me. Engkau menyebutku guru, tetapi engkau tidak mendengarkanku. You call me the Lord, but you do not serve me. Engkau menyebutku Tuhan, tetapi engkau tidak melayaniku. You call me the truth, but you do not believe in me. Engkau menyebutku kebenaran, tetapi engkau tidak percaya kepadaku. Do not be surprised if one day I don't know you. Janganlah terkejut jika suatu hari nanti aku tidak mengenal kamu. Di ayat yang ke-6,
Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lalu kita bandingkan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20, "Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Yesus tidak semata-mata menunjukkan jalan itu, Ia sendirilah jalan itu. Dapat kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 4 yang ke-12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia," yaitu di dalam Yesus. "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kita juga dapat bandingkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12. "Dan inilah kesaksian itu, yaitu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, memiliki anak itu, ia tidak memiliki hidup." Berdasarkan ayat ini, kita harus menyimpulkan bahwa bagaimanapun baiknya hidup kita, jika kita tidak mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tetap akan binasa. Datang kepada Bapa itu berarti mendapatkan perkenanannya, mendapatkan jalan masuk ke tahtanya melalui doa, dan akhirnya memasuki kerajaannya. Yang dimaksud dengan datang melaluinya atau olehnya adalah datang dalam namanya dan bergantung atau bersandar kepadanya. Kita ini adalah orang yang bodoh atau tidak mempunyai pengetahuan, dan hanya melalui Yesuslah kita dibimbingnya. Kita adalah orang yang berdosa, dan hanya oleh jasa Yesuslah kita diampuni. Kita buta, dan hanya Yesus yang bisa menerangi kita. Allah telah menetapkan Yesus sebagai pengantara, dan telah menentukan bahwa semua berkat akan turun kepada dunia ini melalui Yesus Kristus. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambil lambaikan tangan sama-sama, glory, glory, haleluya.
di dalam namanya ada keselamatan. Satu kali lagi semuanya Bapak Ibu. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada Kami itu tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau juga adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang menghantarkan kami untuk mengalami akan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga yang mulia nanti. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini jikalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, biarlah mereka juga terus dikuatkan iman di dalam menghadapi segala kesulitan pada saat ini, dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan terus memberkati, biarlah di dalam ibadah offline ini mereka juga terus ya Tuhan menjaga protokol kesehatan, dan jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan mereka boleh bisa bergabung di gereja ya Tuhan. Dan mereka yang di rumah biarlah Tuhan terus memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga.
Terima kasih.